Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haris Yuwana yang akan memandu acara kuliah tamu dalam rangka mengisi kegiatan MBKM 2021 dengan judul Internet of Things atau IoT for Smart Farming pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kami persilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Abdi Pandu Kusuma selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Blitar, dan Bapak Zaidir Jamal yang kebetulan hari ini beliau sedang berhalangan dan diwakili oleh Ibu Aswin selaku Direktur MBKM Institut Informatika dan Bisnis Dharma-Jaya Lampung. Saya ucapkan selamat datang pula kepada Bapak Dodi Yuda Setiawat selaku narasumber dan materi pada acara pagi ini. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu dosen baik dari Universitas Islam Blitar maupun dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma-Jaya Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa baik dari Unisba maupun Universitas Institut Informatika dan Bisnis Dharma-Jaya Lampung. Nah, baik, untuk Bapak Ibu dan rekan yang saya hormati, pada kegiatan pagi ini langsung saja kita akan bagi dalam 6 sesi. Sesi pertama nanti berupa pembukaan yang saat ini sedang kita laksanakan. Lalu untuk sesi kedua nanti sambutan untuk Dekan FTI Unisba Blitar. Sesi ketiga sambutan Dekan Ilmu Komputer Informatika dan Bisnis Jaya Lampung. Sesi keempat nanti penyampaian materi oleh narasumber yaitu Bapak Dodi Yuda Setiawan. Nanti untuk selama penyampaian materi peserta kami mohon untuk mematikan mikrofonnya sehingga penyampaian materi bisa lancar. Lalu untuk sesi kelima nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta, dan sesi terakhir keenam penutup dan foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Blitar, Bapak Abdi Pandu Kusuma untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Haris atas perkenankannya membuka acara ini pada acara kuliah tamu antara Fakultas Teknologi Informasi Unisba Blitar dengan Fakultas Ilmu Komputer IB Dharma-Jaya Lampung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita semua dapat mengikuti kuliah tamu online antara Fakultas TI Unisba Blitar dengan Fakultas Ilmu Komputer IB Dharma-Jaya Lampung. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sehingga nanti kegiatan akan terus berlangsung sampai akhir dan berjalan dengan lancar. Pertama-tama yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer IB Dharma-Jaya Lampung, Pak Zaidir Jamal. Selamat datang, Pak. Kemudian kepada Kaprodi dari Prodi Sistem Komputer Unisba Blitar dan Prodi Sistem Komputer IB Dharma-Jaya. Kemudian kepada pemateri, kepada Pak Dodi yang nanti akan mengisi materi kuliah tamu pada pagi hari ini, kepada Sivitas Akademika untuk kedua kampus. Kegiatan ini sangat
bermanfaat sekali ya, utamanya untuk kedua institusi, karena dengan adanya kegiatan kuliah tamu, selain memberikan poin tersendiri terhadap nilai dari masing-masing kampus, utamanya nanti untuk reakreditasi, kegiatan ini juga nanti memberikan manfaat khususnya kepada adik-adik kita, baik dari mahasiswa Unisba Blitar maupun dari mahasiswa IPI Dharma Jaya. Harapan saya nanti ke depannya anak-anak atau mahasiswa itu mampu memberikan wawasan mereka terkait tema yang akan diangkat pada pagi hari ini mengenai IoT pada smart farming. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Dekan, Pak Zaidir, dan juga tim, serta anak-anakku yang dari Unisba Blitar maupun dari IPI Dharma Jaya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir acara. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Pandu atas sambutannya. Nah, tadi saya mohon maaf, ternyata hari ini Pak Zaidir bisa hadir. Selanjutnya, sambutan selanjutnya yang kedua dari Bapak Zaidir, selaku dekan dari Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Untuk waktu dan saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Haris Yohana. Mudah-mudahan suara saya sudah bisa terdengar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, ya, Tabipun itu salam dari daerah Lampung itu Pak Haris, Pak Abdi. Jadi dijawabnya ya pun gitu. Baik, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Serta salawat dan salam tidak lupa kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Blitar, Bapak Abdi Pandu Kusuma Eskom MT, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, yang saya hormati juga mungkin ada Bapak Ibu dosen baik dari Dharma Jaya maupun dari Universitas Islam Blitar, serta yang berbahagia mahasiswa dan mahasiswi baik dari Dharma Jaya maupun Universitas Blitar. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, terutama saya ucapkan juga terima kasih kepada kementerian, karena dari kementerian berawallah kita bertemu ini Pak Abdi ya, dari program-program yang diadakan oleh kementerian, akhirnya kita bisa melanjutkan kegiatan ini. Nah, semoga kegiatan ini tidak sampai sebatas ini saja, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sebatas pertukaran pelajar, kita lanjut lagi dengan pertukaran dosen atau visiting lecture, dan kami berharap kegiatan ini bisa berlanjut lagi ke tahap yang lebih luas lagi, misalnya seperti riset bersama, ya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Kita berharap bisa berlanjut tidak sampai di sini. Dan semoga pada kegiatan ini anak-anak dapat menambah wawasan, menambah ilmu, ya, dan yang pasti juga bisa menambah nuansa, Pak, gitu ya, menambah nuansa yang mungkin nanti setelah ini adik-adik mahasiswa kita bisa bertukar informasi, mungkin juga, dan diharapkan juga setelah pandemi ini mungkin kegiatan ini bisa kita laksanakan secara luring. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga anak-anak kita menambah wawasan, dan juga kami berharap juga nanti kegiatan ini terus berlanjut. Dan mohon maaf karena pandemi kemarin kita melakukan perjanjian kerjasama, kita tidak sempat untuk ke sana. Tapi saya harapkan nanti kita bisa
bisa mampir ke sana, dan juga dari Universitas Balitar juga bisa ke Lampung. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini kepada adik-adik mahasiswa. Mohon maaf atas ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zaidir Jamal atas sambutannya. Selanjutnya kita ke sesi keempat mengenai penyampaian materi. Nah, untuk materi hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dodi Yuda Setiawan dengan topik terkait dengan IoT untuk kegiatan pertanian. Jadi seperti kita ketahui, di era revolusi industri 4.0 ini sekarang sudah menjadi tren di dunia teknologi dan industri terkait Internet of Things. Nah, dengan Internet of Things ini kita bisa berkomunikasi dengan piranti secara otomatis, dan hal ini tidak hanya terbatas pada dunia industri saja, namun juga merambah sampai ke dunia pertanian. Nah, untuk mengenal dan memahami lebih jauh mengenai IoT, terutama dalam bidang pertanian, kita langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dodi Yuda Setiawan untuk menyampaikan materi. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik Pak Aris, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haris Yuwana. Kemudian yang kami hormati Bapak Abdi Pandu Kusuma selaku Dekan Fakultas Teknik Informatika. Yang kami hormati Bapak Zaidir Jamal selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer IB Dharma Jaya, dan Bapak Ibu dosen yang mengikuti kegiatan ini, serta adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menambah wawasan mengenai IoT, khususnya di smart farming. Izin Bapak kami untuk share screen. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, bicara mengenai Internet of Things, nanti kita insya Allah akan terfokus pada smart farming. Tapi sebelum sampai ke smart farming, kita coba ulas sedikit apa itu IoT, kemana saja IoT bisa masuk. Kemudian insya Allah nanti kalau cukup waktunya, saya juga ingin mempraktekkan. Biasanya kalau kami Pak di Dharma Jaya itu kuliahnya teori praktek itu blended gitu. Jadi kalau hanya teori saja serasa kurang pas gitu. Jadi coba nanti kalau waktunya ada, kita coba sedikit demo bagaimana membangun sebuah sistem IoT menggunakan tools-tools IoT yang ada. Bukan hanya itu, bukan hanya dari segi software saja, hardware saja, tools-toolsnya coba nanti kita juga mendemokan mengenai bagaimana membuat mobile apps ya menggunakan tool Android Studio. Mudah-mudahan cukup waktunya. Tapi sebelum ke situ kita coba ulas apa itu IoT, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik. IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Jadi teknologi ini pertama kali di tahun 1999 oleh Kevin Atton. Kemudian setidaknya terdiri adalah atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things atau sesuatu, atau yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, kemudian memproses data dan mengirimkan data ke internet. Kemana saja IoT ini bisa diterapkan, ya. Bukan hanya di smart farming atau smart agriculture. IoT ini bisa di smart city, bisa di smart traffic,
bisa di security, emergency, kemudian home automation, smart mall, retail, and then smart environment. Jadi singkatnya sih Pak, sederhananya semua itu masuk dalam jaringan internet dan ya, singkatnya semua terkoneksi dalam jaringan internet. Dan hal yang paling penting dalam IoT adalah sisi dari things-nya, baik tools-nya maupun apps-nya. Dan ini hanya dimiliki oleh, bukan hanya dimiliki, kemampuan ini bisa dimiliki lebih banyak oleh teman-teman atau mahasiswa dari sistem komputer atau teknik informatika. Karena pengetahuan sensor, pengetahuan bagaimana membuat jaringan, membangun jaringan, bagaimana membuat mobile apps, yang semuanya itu dalam sebuah sistem Internet of Things. Kalau di dalam Smart City, bagaimana membantu kelola kota, tata kelola kota yang lebih efektif, ya biasanya melalui sensor secara real time. Pak Dodi, mohon maaf, Ya. Share screen-nya ini ada hitam-hitam di tengah ini beberapa peserta juga. Mungkin bisa di share screen ulang. Oh baik. Ya, yang tengah ada blok hitam gitu. Oke, saya ulangi. Ya, sudah jelas Pak. Ya Pak, mohon maaf. Silakan. Untuk IoT ini bisa masuk di berbagai bidang. Yang pertama Smart City, jadi dengan menggunakan IoT membantu setidaknya tata kelola kota melalui sensor secara real time. Smart Traffic juga demikian, jadi menganalisa lalu lintas kendaraan bermotor di jalan, ya, kemudian dalam security and emergency, ya. Kita mendeteksi radiasi dan gas yang bisa meledak, ya. Dan mungkin di smart agriculture ini yang nantinya akan kita bahas, sebutan lain dari smart farming, saya bagaimana pertanian cerdas ini kita menggunakan IoT dan bidang-bidang yang lain. Dan bagaimana konsep dan cara kerja Internet of Things, setidaknya memiliki 3 elemen utama IoT. Yang pertama, perangkat koneksi ke internet jaringan, kemudian cloud data center yang menjadi tempat untuk menyimpan aplikasi dan database, kemudian barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT, gateway, sensor, aktuator. Kemudian cara kerja IoT ini setiap benda terhubung dengan internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Setidaknya ada 3 cara kerja Internet of Things, konsep dan cara kerja Internet of Things. Kemudian kita lihat IoT arsitekturnya. Di arsitekturnya itu ada sensor atau aktuator atau smart device yang menjadi ujung tombak bagaimana informasi itu masuk. Ya. Kalau sensor, bagaimana kita tahu, adalah device yang dia dapat merubah besaran-besaran fisik menjadi yang nantinya menjadi besaran elektris. Kemudian data tersebut ditransfer, dikirimkan melalui gateway cloud sehingga akan tampil di mobile apps atau kontrol aplikasinya, sehingga informasi tersebut dapat dilihat oleh si user. Dan di ujung juga sebagai ini ada aktuator sebagai pengontrol dari sistem yang ada, jadi output dari sistem itu masuk ke aktuator dan smart device lainnya. Smart device lainnya bisa masuk dalam node MCU,
kita bisa sebut sebagai ESP32 dan lain sebagainya, OSP 8266, dan device not MCU yang lain. Kita bisa gunakan itu untuk smart device-nya. Dan bisa ditambah juga dengan machine learning untuk mempermudah mengontrol. Kemudian dari ujung informasi tersebut bisa dilihat menggunakan web application dan mobile application. Oke, kita akan coba beri contoh dahulu sebelum kita beri contoh atau gambaran bagaimana IoT di smart farming. Ini contoh dan konsep cara kerja Internet of Things untuk switch off TV. Jadi dengan memanfaatkan IoT, device-device IoT, kita dapat mengontrol barang elektronik di rumah. Seandainya ada sesuatu yang penting dan terlupakan, bisa dikontrol atau bisa dimatikan atau bisa dihidupkan menggunakan Internet of Things, ya. Kita bisa men-switch TV itu ketika ada sesuatu yang memang dibutuhkan urgent, gitu ya. Bukan hanya itu, jadi Internet of Things juga bisa masuk ke CCTV, Circuit Closed Television. Ini biasanya di jalan raya, jadi CCTV bisa memantau lalu lintas, mengirim informasi kepada sistem dan menggambarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans dan sebagainya. Ini bisa juga dipantau oleh pihak kepolisian. Ini termasuk juga untuk IoT, ya. Kemudian Internet of Things untuk panel listrik pintar, ini juga mirip tadi seperti kontrol pada TV, ya, pada TV untuk menghidupkan dan mematikan panel listrik, ya. Bisa ini dicontohkan menggunakan mobile apps. Kemudian Internet of Things bisa juga untuk smart garasi, ya. Bagaimana mengontrol pintu garasi ketika ingin dibuka atau ditutup. Jadi dengan Internet of Things itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi mempermudah si empunya garasi untuk memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Kemudian Internet of Things untuk smart trash, itu kotak sampah cerdas, ya. Ini bentuk inovasi agar mempermudah bagaimana mengelola sampah agar terkumpul dengan baik ketika kotak sampah smart ini dipasang sensor. Jadi dapat diketahui berapa kapasitas apakah sudah penuh atau belum sampah tersebut, sehingga bisa bisa diambil oleh si mobil sampah ini. Dan mobil sampah biasanya ini dia akan tukang pengambil sampah dalam kotak sampah ini, dia dapat mengetahui di mana yang harus diambil terlebih dahulu. Kemudian Internet of Things untuk smart home, ya, untuk mengontrol berbagai peralatan yang ada di rumah, ya, baik menggunakan untuk mesin cuci, komputer dan lain sebagainya, kemudian lampu dan lain sebagainya. Di sini kita bisa kontrol juga menggunakan IoT. Nah, masuk adik-adik sekalian dan mahasiswa, kita masuk ke Internet of Things for Smart Farming di Dharma Jaya. Ini manfaat khusus untuk Internet of Things di smart farming. Alhamdulillah di Dharma Jaya kita sudah memiliki laboratorium, greenhouse, ya. Kita sebut sebagai laboratorium karena tempat untuk
mempraktekkan bagaimana mengimplementasikan Internet of Things tersebut. Dan kita memiliki ini di rooftop. Biasanya kalau greenhouse itu letaknya ada di tanah ya. Karena keterbatasan yang kami miliki untuk lahan, kami kebetulan alhamdulillah ada beberapa rooftop, ada 5 rooftop yang tidak terpakai, kemudian kita manfaatkan rooftop tersebut untuk smart farming. Ya, kalau bicara smart farming sih, kalau kita jabarkan bukan hanya smart dalam penggunaan IoT. Kalau smart farming itu juga kita bisa melihat bagaimana penggunaan teknologi traktor, penggunaan teknologi drone untuk memupuk, kalau traktor untuk membajak sawah. Tapi kalau smart farming yang bakal kita bahas adalah khusus pada Internet of Things. Smart farming juga bicara mengenai hidroponik. Smart farming juga bicara mengenai vertical farming ya. Kalau di daerah-daerah yang memiliki lahan yang sangat sempit untuk melakukan farming ya, pertanian itu dia membuat farmingnya menjadi vertikal, bertingkat begitu. Dan alhamdulillah di Dharma Jaya dengan memanfaatkan rooftop itu atap gedung ya, yang tidak ada atap gedung cor ya, itu kita manfaatkan untuk smart farming dan kita integrasikan dengan Internet of Things. Jadi benar-benar kita akan mempraktekkan, mengimplementasikan Internet of Things ini pada smart farming. Ada 2 greenhouse yang baru kita bangun. Kita rencanakan kemarin ada 5 kurang lebih rooftop yang kita rencanakan untuk dibangun greenhouse untuk smart farming, tapi baru terwujud 2 greenhouse ini di atap gedung C. Ini bawahnya adalah perpustakaan, kemudian di bawah adalah gedung lab bahasa, dan awalnya ini hanya rooftop yang tidak terpakai, kemudian kita bangun greenhouse-nya. Nah, greenhouse ini kita bangun menggunakan plastik UV, kemudian kita manfaatkan juga jaring-jaring. Ini tiang-tiangnya juga dari besi, ini tanamannya di sini. Dan kita lihat di dalamnya. Ya. Yang baru di launching kemarin pada tanggal 2 Desember. Alhamdulillah. Ini masuk ke greenhouse smart farming yang sudah terintegrasi dengan Internet of Things di zona 1. Ini zona 1. Zona 1. Ya. Ini tanamannya, ini bagian untuk kontrol sistem IoT-nya. Tanamannya ini baru menggunakan sayur-sayuran, tapi nanti kita akan coba ganti menggunakan melon. Ini sudah disiapkan untuk tanaman bibit melonnya, karena akan ditanam nanti di tanggal 28. Ini baru dalam penyemaian. Jadi belum siap untuk diletakkan di polybag seperti ini. Ya. Dan kalau kita lihat ini pertanian smart farming ini banyak sekali tools-toolsnya. Ada selang untuk menyiram seperti infus ya. Seperti infus ini kita salurkan, kita sambungkan ke dalam polybag yang ada di sini. Kemudian ini wadah pupuknya, pupuk cair. Ini untuk wadah airnya untuk melakukan penyiraman. Kemudian ini untuk bagian kontrol sistem IoT-nya ada di sini.
Kemudian kita letakkan juga sensor-sensor yang ada di sini. Kita gunakan sensor suhu ruangan. Kemudian kita gunakan sensor kelembaban. Kemudian sensor cahaya. Ini untuk mengetahui kondisi cuaca, ya. Kemudian sensor pH, kemudian sensor pH, sensor kelembaban, sensor cahaya. Kemudian kita tambahkan di sini ada drip tap di sini. Kemudian di sini ada namanya sebuah selang untuk menghasilkan kabut-kabut air untuk mengontrol suhu ruangan. Karena kalau di rooftop itu suhunya sangat tinggi sekali, dan dengan menggunakan tools ini untuk menghasilkan embun-embun air untuk mengontrol suhu ruangan, kita perlukan alat ini. Kemudian kita juga menggunakan blower ini untuk mengatur suhu juga. Kemudian ya, ini lebih jelas lagi. Ini sensornya terkumpul di sini. Ini antar sensor dengan pusat kontrolnya terhubung menggunakan Bluetooth ya. Sehingga akan menjangkau lebih jauh lagi. Kemudian ini namanya untuk drip tap untuk menyalurkan air dan pupuk. Jadi dalam satu selang ini kita bisa kendalikan untuk air dan pupuk. Ini di zona 2. Ada 2 zona tadi yang nampak, ini di zona 2. Untuk tanamannya adalah cabai. Ini baru ditanam cabai. Nah, di kontrolnya. Ini untuk mengontrol pupuk, untuk mencampur pupuk, dan ini untuk IoT-nya yang mengintegrasikan semuanya ini untuk pupuk, untuk pengairan, dan lain sebagainya. Ini kita gunakan aktuator, ini keran otomatis ya, keran otomatis untuk menyalurkan air ke dalam masing-masing polybag. Kita gunakan juga relay di sini. Kita gunakan alat ukur tekanan. Kita gunakan juga filter air agar alat yang digunakan untuk menghasilkan embun-embun air itu tidak mampet oleh kotoran. Kemudian kita gunakan juga relay yang lain. Ini untuk mencampur pupuk ya. Ini wadah pupuk 1, ini wadah pupuk 2. Kalau sudah tercampur, dia akan disalurkan melalui pipa-pipa atau drip tap yang masuk ke dalam polybag. Ini nampak lebih jelas lagi. Ada toren air, ada 2, kemudian ada 2 pupuk, wadah pupuk cair. Oke. Dan kita gunakan mobile apps. Di sini mobile apps-nya nampak. Untuk modenya, mobile apps bisa mode air
untuk disetting mode air untuk pengairan. Kemudian juga bisa menggunakan mode pupuk, jadi mode air dan mode pupuk. Dalam satu apps kita bisa menggunakan beberapa zona, dan kebetulan kita menggunakan 2 zona. Jadi kita pilih dengan menu yang ini. Kita pilih zona 1 dan zona 2. Untuk jenis tanamannya kita bisa pilih juga menggunakan menu ini. Kalau menggunakan tanaman melon juga kita bisa pilih. Jadi dari awal tanam hingga akhir tanam kita bisa mengetahui kapan waktu panennya. Gitu. Kemudian dengan apps ini kita juga dapat melakukan penyiraman baik secara manual maupun otomatis. Otomatis itu maksudnya terjadwal menggunakan waktu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Itu terjadwal menggunakan waktu. Nah, ini pendinginan juga bisa kita lakukan secara manual, ya, dengan menekan menu pendinginan ini secara langsung. Dia akan melakukan pendinginan beberapa menit. Jadi kita bisa atur menggunakan menu setting ini lama pendinginannya. Karena kenapa kita lakukan itu? Karena setiap tanaman tentunya berbeda-beda perlakuannya, berbeda-beda bagaimana cara menangani tanaman tersebut, baik penyiramannya maupun kondisi iklim di lingkungan tanaman tersebut. Ya. Dan dari sensor kita bisa mengetahui, sensor yang ada tadi, kita bisa mengetahui kondisi suhu dalam greenhouse, kemudian kadar air dalam masing-masing polybag, kemudian kadar nutrisi atau pupuk dalam masing-masing polybag, kemudian sensor cahaya tadi untuk mengetahui lux, ya, tingkat kecerahan cahaya matahari, ya, atau intensitas cahaya matahari. Untuk ini monitoring tanah, ya. Untuk monitoring lingkungan juga ada sensor suhu, sensor kelembaban, dan tekanan udara. Ini monitoring cuaca juga demikian, menggunakan sensor suhu, sensor kelembaban, sensor cahaya, tekanan udara, kemudian arah angin, dan curah hujan. Ya. Dan kita bisa juga integrasikan dengan panel surya. Ini adalah tools yang digunakan ketika sistem IoT-nya diterapkan yang di mana tempatnya jauh dari sumber listrik PLN-nya. Yang jauh dari sumber listrik PLN, misalkan di tengah ladang, gitu, kita bisa manfaatkan panel surya. Kita bisa mengetahui berapa volt panel surya yang tenaga listrik yang dihasilkan oleh panel surya, kemudian berapa ampere arus yang dihasilkan oleh panel surya, kemudian berapa yang sudah terisi dalam baterai, baik tegangan maupun arusnya. Kita bisa melihat itu dengan menggunakan sistem IoT-nya. Ya, ini untuk mengontrol air secara baik penyiraman, baik pemupukan secara otomatis berdasarkan waktu yang kita inginkan atau berdasarkan waktu yang sesuai dengan tanaman tersebut yang sudah ditanam. Untuk air kita bisa setting, ya, kapan waktu penyiramannya, kemudian bisa beberapa kali penyiraman, biasanya 2 kali penyiraman untuk sebuah tanaman. Kemudian pemupukan juga demikian. Kita bisa setting baik waktu dan harinya. Ini dari hari Senin, Selasa, sampai dengan Minggu. Kemudian durasi lama pendinginan itu juga bisa kita atur dalam waktu satuan detik. Kalau 300 detik sekitar 5 menit sekali pendinginan. Kemudian lama siram juga demikian, maksudnya untuk penyiraman itu selama 5 detik sekali proses. Kemudian pupuk juga demikian, 200 detik kita bisa sesuaikan juga.
Ini untuk apa namanya, mobile apps yang bisa kita gunakan. Ya, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan teman-teman dari Blitar mungkin. Baik teman-teman dari Blitar maupun anak-anak Bapak yang di Dharma Jaya mungkin. Supaya ada interaksi. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan keuntungan smart farming ya. Dengan apa namanya, teknologi smart farming khususnya IoT, pada akhirnya kita akan mudah ya, memiliki kontrol yang lebih baik terhadap proses penanamannya. Ya, kemudian dengan presisinya penyiraman, pemupukan dan lain sebagainya itu akan membawa ke efisiensi, kemudian tentunya limbah, kemudian produktivitas tanaman maupun petaninya akan meningkat. Kenapa? Karena dengan teknologi ini produktivitas petaninya bisa, misalkan penyiraman bisa dilakukan menggunakan hanya menggunakan mobile apps. Jadi dengan menggunakan mobile apps, kegiatan petani, kegiatan yang lain oleh petani bisa dapat dilakukan atau dapat dilakukan sambil menyiram, sambil bekerja yang lain, sambil memupuk bisa sambil yang lain. Dan harapannya sih dengan masuknya teknologi IoT pada smart farming ini ke depannya anak-anak kita, teman-teman mahasiswa itu dapat menjadi petani modern. Apa namanya? Profesi petani bukan menjadi profesi yang marginal gitu, bukan profesi yang dianggap sebelah mata gitu. Jadi menambah PD-nya anak-anak kalau kedepannya sudah menguasai teknologi IoT ini, harapannya anak-anak semuanya, teman-teman mahasiswa itu bisa menjadi petani modern. Jadi analoginya seperti masuknya teknologi IoT oleh Gojek ya, Grab dan lain sebagainya. Dulu profesi Gojek, profesi ojek, profesi itu adalah mungkin dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Tapi dengan sentuhan teknologi, itu teknologi IoT juga, karena dia menggunakan GPS dan mobile apps-nya. Dengan GPS, jadi tahu setiap konsumen, setiap pelanggan di mana posisi ojeknya. Ya. Menggunakan global position system yang ada di dalam, memanfaatkan GPS, sensor GPS yang ada di dalam smartphone. Dan tentunya menggunakan mobile apps juga ya, menggunakan mobile apps juga. Nah, dengan teknologi itu, jadi profesi itu menjadi lebih menarik dan pada akhirnya mudah orang, pada akhirnya mudah. Nah, harapannya juga dengan smart farming menggunakan IoT ini ke depannya kita bakal memiliki pertanian yang bagus, produktivitas pertaniannya bagus, produktivitas petaninya menjadi bagus, menjadi lebih banyak lagi, lebih produktif lagi. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya apa namanya, produk apa namanya, produk buah apa namanya, itu lebih banyak impor kita dari Cina ya. Produk Cina untuk buah-buah impor itu membanjiri masyarakat Indonesia. Ya. Saya juga selain menjadi sebagai seorang dosen juga sebagai pedagang buah di rumah, baik grosir maupun apa namanya, baik grosir maupun ecer. Ya. Itu 70% lebih produk yang kami jual adalah produk impor dari Cina dan produk lokalnya sangat minim sekali. Dan harapannya dengan mulainya kita mengenal IoT, mulainya kita mengenal apa namanya, smart farming dan mengintegrasikan keduanya, kita akan dapat bersaing ke depannya. Ya, dapat bersaing menghasilkan produk-produk pertanian ya, produk pertanian yang bisa setara dengan produk-produk impor yang ada. Jadi kita tidak dibanjiri itu dan bukan menjadi profesi yang marginal, profesi yang dianggap sebelah mata menjadi petani. Dan untuk IoT ini tidak hanya diterapkan pada greenhouse ya, anak-anak semuanya, adik-adik mahasiswa semuanya, untuk IoT ini. Jadi jangan beranggap bahwasanya untuk smart farming hanya dapat diterapkan di greenhouse. Ya.
hanya dapat diterapkan pada indoor. Untuk smart farming juga bisa dilakukan di outdoor. Artinya dengan sentuhan teknologi tadi akan mempermudah petani, akan mempermudah produktivitas petani semakin baik, dan akhirnya produksi pertanian juga semakin bagus. Itu harapannya ke depan. Jadi jangan ragu belajar lebih giat lagi, lebih banyak lagi bagaimana IoT ini diterapkan di smart farming. Dan kita hari ini khusus belajar mengenai smart farming. Baik IoT pada smart farming, baik IoT pada smart city, baik IoT dalam smart home, sistemnya sama. Ujungnya juga sensor, aktuator, mobile apps, ya, koneksi internet, web browser, ya. Itulah yang kita oprek-oprek, itulah yang kita kembangkan. Jadi itu bisa masuk ke berbagai bidang yang tadi disebutkan di atas, ya. Itu bisa masuk ke berbagai bidang yang di atas. Jadi dengan IoT smart farming, IoT yang lain itu lebih efisien, ya, karena pemupukan, pengendalian irigasi itu bisa dilakukan secara otomatis juga menggunakan perangkat pintar smartphone, ya. Itu everybody sekarang sudah memiliki smartphone. Kemudian kualitasnya lebih bagus lagi, ya. Tentunya demikian dong, karena umumnya para petani di luar sana itu untuk pemupukan itu hanya menggunakan perkiraan saja, ya, pencampuran itu juga terjun selain di laboratorium, kita juga terjun di lapangan ke petani. Jadi mengambil data dari petani, bagaimana dia memupuk, bagaimana dia menyiram. Karena hanya menggunakan cara manual, artinya tidak kualitasnya tidak bagus, tidak presisi dia. Dia hanya menyiram saja. Tapi kalau dengan menggunakan teknologi IoT, kita bisa melakukan itu secara presisi dan akhirnya better quality. Ya, ya boleh nanti. Sebelum dilanjut ada yang ditanyakan, mungkin mohon maaf. Tadi ada interrupt dari kelas ini. Ini selain online juga ada offline di kelas ini, ada mahasiswa juga yang mengikuti secara offline di kelas ini. Di mana pertanyaannya? Ya. Oke, nanti ya kita lanjutkan lagi. Boleh nanti kalau ada pertanyaan boleh di-interrupt, sayangnya boleh menggunakan suara juga boleh. Kalau teks belum sempat kami bacakan. Kemudian keuntungannya yang berikutnya adalah be in control. Ya, tentunya dengan itu tadi teknologi IoT akan mudah dikontrol, ya. Waktu panen pun bisa kita dapat kita lihat, karena kita memiliki data-data berbagai macam varietas tanaman hortikultura, dari mulai tanam sampai waktu panen itu kita bisa dapat ketahui, ya. Nah, makanya kita dapat mengukur produk petani yang dihasilkan, be in control. Kemudian data collection. Nah, ini yang terpenting karena basisnya yang Pak Dodi. Ya, silakan Pak Aris. Slide-nya yang bagian tengah tertutup blok hitam lagi. Oh iya, mohon maaf. Sudah? Masih ada, Pak. Mungkin ada aplikasi di atasnya mungkin yang tertutup. Oke, ya. Oh, ini dia mungkin ya. Oke. Ya, sudah jelas, Pak. Ya.
Ya, ini yang terpenting data collection. Jadi keuntungannya kita dapat mengoleksi data, ya. Karena data itu dapat terkumpul melalui sensor yang kita dapat, kemudian kualitas tanamannya, kondisi cuaca. Ini khusus untuk di greenhouse. Kita dapat mengetahui itu dengan suhu sekian, hasilnya nanti seberapa, ya, hasil produk pertaniannya seberapa, dengan pupuk sekian, produk pertaniannya seberapa, dengan kondisi iklim suhu ruangan sekian dapat menghasilkan produktivitas pertanian seperti apa. Ini data collection, ini yang penting juga. Kemudian manage the cost, ini kemampuan untuk memiliki wawasan tentang segala penyimpangan dalam tingkat pertumbuhan tanaman, kesehatan tanaman, membantu untuk mengurangi risiko penurunan hasil dan kegagalan panen. Mungkin itu untuk teorinya. Sebelum dilanjut, saya ingin juga mempraktekkan bagaimana membangun sebuah sistem IoT. Sebelum dipindah ke sesi itu, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Pak Haris, kami silahkan. Mungkin. Ya, baik. Terima kasih, Pak Budi. Ini dari kolom chat sudah ada pertanyaan, satu pertanyaan, Pak. Ya, Pak. Ini langsung kita buat tanya jawab saja ya, Pak. Boleh, Pak. Jalan materi. Ini dari Saudara John dari Unisba. Nah, ini bertanya, semisal Smart Agro ini diterapkan, apa benar-benar bisa diterapkan kepada masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai petani? Dalam realitanya, para petani lebih memilih metode lama dengan media tanah daripada inovasi terbaru dikarenakan biaya yang lebih bisa dijangkau oleh petani. Nah, ini bagaimana Pak Dodi kira-kira? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mas John ya, mungkin ya, Mas John. Ya, Mas John, memang ini tantangan buat kita selaku pengembang teknologi IoT ya. Saya dan teman-teman dosen dan lainnya dan mahasiswa terjun ke lapangan, Pak. Mas John. Jadi terjun ke lapangan. Sebentar saya carikan datanya. Terjun ke lapangan untuk menyampaikan ini. Kok jangankan ke ini ya, Mas John, jangankan ke kelompok tani atau ke petaninya langsung kita kenalkan. Ke kepala dinas kita juga melakukan komunikasi, kepala dinas pertanian. Nah, kalau yang kita sampaikan itu mengenai pertanian pure, mengenai bibit, mengenai pupuk, mereka akan sangat nyambung. Nah, tapi ketika kita sampaikan teknologi ini, nah ini tantangan buat kita. Kita sampaikan, Bapak, Ibu, kita punya teknologi untuk membantu Bapak, Ibu sekalian. Mereka masih terbengong-bengong, jangankan kok petaninya, ini ke dinas pertaniannya, malah Bapak ini mau jualan atau bagaimana? Bukan Pak, kita memperkenalkan teknologi IoT untuk diterapkan di kelompok-kelompok tani Bapak. Oh, baru nyambung. Nah, dari situ memang dari segi cost ada cost yang bisa harus dikeluarkan oleh petani. Tapi kita punya cara atau metode untuk memperkenalkan teknologi ini dengan cara kita bisa pinjamkan dahulu. Ini tantangan buat kita loh, tantangan buat kita selaku pengembang teknologi IoT. Kita bisa pinjamkan atau kita bisa sewakan, ya, sistem IoT yang kita punya, mobile apps-nya kita bisa sewakan. Kalau dengan mereka trial lah katakanlah seperti itu, mereka akan mengetahui dan merasakan manfaatnya dan akhirnya dia akan meneruskan itu. Coba saya carikan foto yang sudah ada, kami terjun ke lapangan langsung. Bentar. Ini dia. Share. Udah ya. Ini kami terjun ke kelompok tani Desa Cinta Mulia di Lampung Selatan.
Ya, ini kita coba integrasikan sistem IoT yang kita punya. Ya, sistem IoT yang kita punya ke pembibitan mereka. Ya. Ya. Ini kita coba dan mereka sangat antusias. Ini kita berikan cuma-cuma. Memang tantangan buat kita. Kalau langsung jual mereka juga kaget. Masya Allah, pupuk aja naik dikit ribut, apalagi ini apa kalian itu kan? Ya. Dan harapannya bukan targetnya sih untuk IoT, untuk smart farming ini adalah Anda-Anda semuanya yang pelaku-pelaku petani dia akan datang. Ya. Kalau kita mulai dari petani yang ada sekarang, jadi mulai petani yang ada sekarang, mereka kan sangat kurang mengenai teknologi ya, mungkin akan sangat berat. Jadi setidaknya kita mulai dari kita perkenalkan, dari kita implementasikan sehingga mereka paham dan Anda sebagai pelaku pengembang teknologi bisa memakainya. Ini di kelompok tani Desa Cinta Mulia, mereka sangat antusias ya. Nah ini kita terapkan di situ sistem IoT-nya. Mereka bisa kontrol, melakukan pembibitan, melakukan penyiraman, melakukan pemupukan, mereka bisa lakukan menggunakan mobile apps. Dan mereka sangat antusias sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi, silahkan. Ya, baik, mungkin ini ada mungkin satu lagi ya Pak ya, nanti kita lanjut ke praktek ini. Nah ini pertanyaan dari Saudara Ahmad Zainul dari Siskom Unisba. Nah ini apakah bisa smart agro diterapkan di Indonesia? Sedangkan tanah di Indonesia memiliki sifat geologis yang berbeda-beda. Nah ini mungkin bagaimana Pak kalau kondisi tanahnya berbeda-beda, nah itu bagaimana penerapannya? Ya, terima kasih kepada Mas Ahmad Zainul. Jadi memang benar Indonesia ini secara geografis, kontur geologisnya itu sangat berbeda-beda. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk IoT ini bisa bukan hanya dapat diterapkan di dalam greenhouse atau indoor. IoT ini juga dapat diterapkan di outdoor. Mas Ahmad Zainul dan lainnya bisa browsing di Google untuk mencari informasi ini yang sudah mengembangkan IoT untuk di outdoor, untuk di tanah curam, di tanah lereng itu di daerah Lembang, Bandung ya. Mas Ahmad Zainul bisa browsing melalui browser atau melalui YouTube. Itu di daerah sana juga dapat menerapkan IoT untuk melakukan penyiraman tanaman. Jadi di sana tanaman-tanaman itu ketika hujan dan selesai hujan harus disiram. Dan untuk melakukan penyiraman itu untuk lahan lereng itu akan sangat sulit ketika dilakukan secara manual. Dia menggunakan sistem IoT, dia melakukan penyiramannya menggunakan kincir itu. Jadi karena diteliti oleh mereka bahwasanya air hujan ini ketika mengenai tanaman mereka itu akan sangat mengurangi kualitas tanaman mereka. Jadi perlu disiram oleh air tanah. Ya. Ini. Jadi sangat mungkin sekali jawabannya untuk memiliki geologis yang berbeda-beda. Untuk greenhouse itu memang spesial bisa untuk laboratorium, untuk pengembangan. Kalau yang bermodal besar juga dapat dilakukan untuk menggunakan greenhouse. Lebih keren lagi. Begitu Mas Ahmad Zainul. Mungkin yang lain, Pak? Ya, baik. Mungkin yang lain kita pending dulu, Pak. Nanti kita ada sesi, mungkin kita masukkan ke sesi tanya jawab tersendiri. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak, untuk prakteknya. Ini masih ada waktu sekitar 25 menit untuk penyampaian materi. Setelah itu tanya jawab. Baik, Pak Haris Yohana. Alhamdulillah kita sampai ke praktek. Bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki ISP 32, modul ISP 32 boleh dipakai. Kemudian bagi yang memiliki ID, Arduino ID boleh juga digunakan.
Kemudian modul ESP32 kita bisa browsing. Untuk modul ESP32 ESP8266 These tools untuk menghubungkan antara sensor dengan cloud. Ya. Dan ESP8266 juga demikian. Ini dapat modul ini didapat dengan murah, Anda bisa dapatkan dengan murah di berbagai toko online banyak. Kemudian kita bisa siap Arduino ID-nya. Ya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan library untuk ESP32. Library ESP32. Jadi ada dua. Yang pertama kita menggunakan Blink yang mudah digunakan. Untuk apps-nya kita gunakan Blink. Kita bisa download library-nya di sini. Oh ya, ini boleh saya share dulu. Kode programnya. Izin saya share. Ini izin share. Untuk Blink library-nya bisa di-download di situ. Ya. Lalu saja Blink versi 1.0.1. Kemudian setelah itu kita integrasikan antara Arduino ID dengan library-nya. Zip library. Ya, integrasikan. Ini kebetulan di ID saya sudah terintegrasi Blink-nya. Ini untuk memudahkan kita menggunakan Blink apps. Kemudian kalau sudah terintegrasi library-nya, kita bisa mendapatkan example dari kode program ESP32 untuk Blink boleh. Ya. Untuk Blink kita bisa menggunakan WiFi, ya, board WiFi, ya. Board WiFi kita gunakan ESP32 atau ESP8266. Ini yang kami punya. Nah, kalau yang memiliki ESP yang lain atau NetMCU yang lain bisa tinggal dipilih mana yang disediakan oleh Blink. Kemudian kalau sudah bisa buka example-nya tadi. Example-nya kita pilih saja yang ini. Blink board WiFi. Pilih saja yang ini. ESP32 WiFi. Kalau sudah ini, kemudian ini contoh kode programnya yang siap diintegrasi, siap diupload, ditulis dalam ROM-nya ESP32. Tapi sebelum ke situ pastikan dalam Arduino ID-nya sudah terinstall board manager untuk ESP32 atau board manager untuk ESP8266. Tinggal pilih yang mana. Kalau belum terinstall, maka kita bisa pilih klik file, kemudian edition board manager URL. Ya. Kita bisa kopikan dua alamat URL ini. Ya. Kopikan alamat URL ini ke dalam preference Arduino ID.
Ini sebelumnya tidak ada ya. Saya kopikan, kemudian ini bisa kita gunakan dua. Hanya kopikan saja. Kopikan, kalau sudah terkopikan, masuk ke tools, kemudian board manager, masuk ke board manager. Pilih board manager yang ini. Ya. Kita bisa langsung tuliskan board yang kita punya, ya, yang kita sudah sambungkan melalui USB, port USB PC Anda masing-masing. Ya. Kalau kita punya ISP32, tuliskan ISP32. Ya. Pastikan atau klik install di sini, karena saya sudah menginstal board manajernya untuk ISP32, maka ternampak tulisannya adalah remove, ya. Kalau belum terinstall board manager ISP32 atau board manager ISP8266, maka akan tertulis install. Kalau belum, ya, pilih versinya, versi yang terakhir boleh. Ini dua-duanya board manager ISP8266 dan board manager ISP32 sudah ada di situ. Oke. Kalau sudah terinstall, maka pilih boardnya. Ya, silakan. Boardnya akan muncul di sini. Untuk ISP32, untuk ISP826 akan muncul di sini. Untuk ISP32 Arduino ada beberapa macam board, tapi pilih saja yang ISP32 dev modul. Ya. Kalau ISP8266 pilih yang generic modul. Ya. Ya. Not MCU, ya. Not MCU. Ya. 1.0 ya. ISP12. Boleh milih yang ini. Ya. Pastikan board manajernya sudah terpasang di ISP32. Ini sudah sudah saya integrasikan, sudah sambungkan ke dalam PC antara ISP32 dengan PC kita atau laptop kita. Oke, kalau itu sudah, maka sambungkan portnya. Ini saya menggunakan platform Linux, ya. Jadi terbentuk nama portnya dev.tty USB 0. Kalau yang menggunakan platform Windows, menggunakan sistem operasi Windows, maka akan terbentuk COM. Pilih saja COM yang sudah disediakan oleh operating system dalam Arduino ID-nya. Ya. Nomor ini sudah terbentuk. Kemudian kita masuk ke kode program. Ada yang perlu disetting di sini, setidaknya ada 3. Yang pertama, autentifikasinya, kemudian sambungan Wi-Fi-nya. Iya. Ini share screen-nya enggak kurang jelas tadi gambarnya nge-freeze itu. Oh, baik Pak. Sudah nampak. Awal, Pak. Sudah nampak, Pak? Belum, masih proses, masih hitam. Pak. Sudah nampak, Pak? Masih belum, Pak. Ini masih start. Ini masih start. Open board. Oke, coba. Bismillah. Coba dipantau nak situ. Tak.
Mungkin masih loading ya Pak yang share screen dulu. Oh, mana ya? Sambil dipantau, nah coba. Sambil dipantau. Udah? Belum ya? Belum ya? Belum Pak, masih hitam ini. Udah, belum nak? Hmm. Belum, Pak. Ya, sebentar. Ini di luar kendali ini. Ya. Mungkin langsung dilanjut saja Pak, mungkin karena Oh gitu ya Pak ya. Tapi batas ya ya di luar kendali ini Pak. di luar kendali ini. Ya, luar kendali. Coba aduh, praktek sih seharusnya ngelihat ya kode programnya ya. Atau mungkin di capture terus capture-nya yang di share mungkin Pak. Mungkin Oh, begini. boleh. Ya. Ya. Share ya. Oke. Send file. Ya. File screenshot-nya sudah saya kirim melalui Oh iya. Baik. Chat. Ya, mungkin untuk peserta bisa lihat di screenshot di Ya. chat ya. Masih ngeblank ya itu zoom-nya. Enak ya? Iya, masih gelap ini Pak. Aduh. Atau saya coba share screen yang dari screenshot tadi Pak. Oh, boleh Pak. Saya kirim lewat Bapak bisa download di Ya, sudah saya download tadi. Ya, terima kasih Pak Haris. Mohon maaf anak-anak teman-teman mahasiswa. Jadi yang perlu kita setting tadi autentifikasinya, itu kode autentifikasinya dari J sampai dengan 0 itu kita bisa dapatkan melalui mobile apps Blink ya.
Kemudian untuk SSID-nya dan password-nya itu adalah apa namanya untuk koneksi antara ISP32-nya dengan WiFi yang ada. Ya, biasanya WiFi yang ada itu disediakan username dan password, dan itu harus kita setting sesuai dengan username dan password WiFi yang disediakan untuk nyambung ke ISP32-nya. Begitu, Pak. Itu di share screen yang ini mungkin cukup. Ya, mungkin ada lagi Pak. Ini yang perlu di-share mungkin atau sudah? Coba saya share screen lagi Pak. Mudah-mudahan tidak. Ya, coba. Masih hitam ya? Wah. Iya, masih gelap ini Pak, masih hitam. Atau saya keluar dulu Pak, yang terus kemudian masuk lagi ya? Ya mungkin enggak apa-apa Pak. Nah, dicoba kita cepet dulu ya Pak. Itu ya mungkin. Izin. Mudah-mudahan bisa ada. Baik, kita tunggu sebentar ya untuk Pak Dodi. Tadi ada masalah teknis, jadi share screen-nya masih kurang lancar. Untuk peserta yang mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom chat. Kita tampung dulu, nanti di sesi diskusi kita bahas semua pertanyaan yang masuk. Ya, sudah kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Di tengah ada blok hitam, Pak. Blok hitamnya. Masih ada? Blok hitam, cuma di sisi tengah. Coba ya. Seperti awal-awal tadi ada blok hitam. Nah, sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak ya? Sudah, silakan. Oke. Bentar, Pak. Ya. Oke, sebentar Pak. Teman-teman semuanya, saya izin screenshot untuk mobile apps yang ada di handphone atau smartphone. Saya ingin menjelaskan kode autentifikasinya kita peroleh dari mana, yaitu melalui mobile apps. Nah, dari sini kita akan memperoleh kode autentifikasi untuk kita pastekan di kode program untuk ISP32. Dan di ISP32-nya kita bisa menyambungkan, ya cukup seperti ini saja, kita bisa menyambungkan. Ini akan saya beri contoh untuk relay untuk on off relay untuk mengendalikan. Kalau relay on off bisa mengendalikan apapun untuk menghidupkan lampu, untuk menghidupkan pompa air, itu kita bisa gunakan itu. Jadi device ini bisa untuk mengendalikan on off device yang lain. Untuk smart farming kita bisa gunakan ini untuk menghidupkan motor pompa air, ya bisa untuk menghidupkan blower, kipas untuk mengendalikan suhu atau iklim greenhouse, kita bisa gunakan itu. Dan kita bisa sambungkan untuk ISP32 itu untuk relay,
itu bisa disambungkan di GPIO yang kita pilih. Untuk pin GPIO yang kita pilih. Dalam hal ini saya akan sambungkan di GPIO 4 ya. Pin yang nomor 4. Pin nomor 4. Ini pin nomor GPIO nomor 4 ya. GPIO 04 ya. Kita bisa sambungkan ke relay yang sudah ada di pasaran. Untuk relay. Untuk relaynya seperti ini. Ada 3 pin yang kita bisa sambungkan, yaitu pin power VCC, kemudian ground VCC, ground, dan input data. Untuk VCC kita sambungkan ke VCC 3,3 volt ESP32, untuk GND kita sambungkan ke ground ESP32, dan ini kita sambungkan ke pin GPIO 04 ESP32. Ya. Bisa sambungkan di situ. Dan kita harus men-setting button yang ada di mobile apps, ya, aplikasi Blink ini juga di juga di GPIO 04 agar nyambung ya. Nah, setelah itu kita bisa me-upload kode program ini ke dalam ESP32. Kalau tidak ada pesan error, maka akan 100% terupload dalam room-nya ESP32. Setelah itu jangan lupa untuk di reset di bagian ESP32. Di ESP32 itu ada pin untuk reset ya. Kemudian setelah itu kalau WiFi-nya memang sudah tersedia, dia akan nyambung ke dalam Blink upload-nya. Kemudian kita bisa kendalikan relay tersebut menggunakan mobile apps yang ada ESP32 ini. Ya. Dan bukan hanya di ESP32 kita bisa mendevelop mobile apps untuk kendali sistem IoT kita. Kita juga bisa menggunakan ini yang paling baik saya pikir. Jadi kalau di Blink komponen-komponennya sudah disediakan ya, komponen-komponen sudah disediakan, baik bottom, baik grafik, baik timer dan lain sebagainya, tinggal dipakai ya. Tapi memang untuk interface-nya akan sama. Jadi untuk sistem IoT satu dan lain ya kurang lebih seperti itu. Tidak bisa kita mendesain UX-nya ya, interface-nya lebih bagus lagi, hanya standar seperti ini. Dan untuk mendevelop agar tampilan mobile apps-nya lebih baik lagi, kita bisa gunakan satu aplikasi lagi, yaitu sebuah aplikasi, yaitu Android Studio. Android Studio Anda bisa download Android Studio. Ya, Android Studio. Memang kapasitasnya besar dan memerlukan memori juga besar. Setidaknya 8 GB PC Anda dan mungkin di atas Core i3. Sesuaikan dengan Android Studio ini, dia multi platform. Jadi kalau mendownload secara otomatis sih browsernya akan mengarahkan mana yang pas untuk diinstal di PC kita. Dan kebetulan saya menggunakan platform Linux, jadi langsung diarahkan menggunakan Android Studio untuk yang bisa diinstal di Linux 64 bit. Kalau Anda menggunakan platform Windows, tentunya juga akan langsung diarahkan oleh browsernya untuk di Android Studio yang menggunakan Windows. Dan ini sangat membantu kita untuk mendevelop mobile apps
mobile apps ya. Mobile apps, saya pikir kalau ini lebih umum ya, bukan hanya untuk sistem IoT. Mobile apps yang kita develop menggunakan Android Studio ini. Untuk yang lain juga bisa ya. Jadi kita akan bicara bagaimana mendevelop ini untuk mengendalikan, untuk membuat sistem IoT. Dan kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Android Studio. Bisa menggunakan bahasa Java, bisa menggunakan ada dua bahasa yang kita bisa gunakan, yaitu Java dan satunya menggunakan bahasa apa namanya, Kotlin ya. Apalah bahasa itu, yang jelas kita akan gunakan bahasa pemrograman Java di sini ya. Dan di sini Anda bisa ada dua menu, yaitu activity main dan main activity. Kalau main activity main ini digunakan untuk tampilan dari mobile apps yang kita bangun. Kemudian untuk main activity atau Java-nya itu bahasa yang digunakan untuk mengkode tampilan dari mobile apps-nya. Ya. Kemudian kita bisa juga simulasikan ya kode program yang sudah kita develop ya menggunakan emulator ya. Bisa Anda pilih emulatornya sesuai dengan apa kapasitas memori yang Anda miliki di PC Anda. Ini kebetulan Bapak menggunakan Pixel 5 AT30. Anda bisa gunakan yang lain juga ya. Kemudian untuk membangun sebuah sistem IoT, tentunya kita harus terkoneksi juga dengan database ya. Banyak database yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan MySQL kalau kita punya domain server sendiri, punya domain host sendiri. Tapi kalau kita tidak memiliki server tersendiri, ya tidak memiliki domain dan host tersendiri, kita bisa gunakan untuk database-nya Firebase. Ya. Klik menu Tools. Pak Dodi, mohon maaf ini untuk waktunya tinggal 5 menit. Oh, nggih. Kita bisa gunakan menu Tools dan kita bisa sambungkan dengan Firebase. Dan untuk menggunakan Firebase, kita bisa membuat akun di Firebase-nya. Nah, Bapak semuanya bisa membuat akun di Firebase-nya. Masuk ke Firebase, ya, boleh seperti ini. Kemudian Anda bisa login menggunakan akun Google Anda. Ada beberapa langkah lagi yang harus kita lakukan untuk dapat mendevelop sebuah mobile app yang kita gunakan untuk sistem IoT. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, kita bisa sambung di lain waktu ya. Nah, setelah kita memiliki akun, kita bisa menyambungkan mobile apps kita dengan database. Ya. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan di sini. Dan kalau sudah, pastikan kita juga memiliki akun ya di Android Studio-nya. Sehingga kalau ini sudah, kalau Anda lihat di pojok kanan atas, Anda akan melihat apakah Anda sudah akun dalam menggunakan login Google Anda. Kalau belum, ya silahkan Anda login menggunakan itu supaya nyambung antara mobile apps yang bakal kita bangun dengan Firebase-nya. Ya. Oke, mungkin 1-2 menit lagi. Kalau sudah itu, sambungkan, pilih menu pada Firebase, pilih menu real-time database, Anda pilih connect your apps to Firebase. Ini pastikan sudah terklik dan terconnect ya. Kalau sudah terconnect, dia akan tercentang connected dan add the real time database your apps. Kalau sudah tercentang seperti ini, ada menu yang sudah Anda klik, maka kalau sudah tersambungkan antara apps dengan mobile antara database akan ada centang hijau seperti ini. Dan ini kode programnya untuk mengontrol relay seperti halnya untuk
mobile apps yang ada di Blink tadi. Ya. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan karena keterbatasan waktu dan mohon maaf. Pak Haris, Ya. monggo silakan. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak Dodi, untuk sesi diskusi. Nah, ini dari Saudara Hefri Juwanto dari kampus IIB Dharma Jaya. Ya. Nah, ini ingin bertanya, apakah IoT di masa mendatang menjadi tren dalam mobilitas industri, yang mana saat ini kita sudah berada di industri 4.0 dan akan menghadapi society 5.0. Terima kasih. Ya, bagus sekali itu anak saya Pak di Dharma Jaya itu. Oh, iya. Anak jempolan kami itu bagus pertanyaannya. Ya tentunya ya anak Hefri tentunya memang menjadi tren ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terus mengikuti perkembangan teknologi. Kalau tidak, ya pasti akan sangat tertinggal. Begitu. Baik di era 4.0, 5.0, akan terus menjadi tren. Bagus sekali pertanyaannya. Yang jelas semangat belajar, jadi bukan menjadi penonton, jadi menjadi develop ya, ikut mengembangkan, ikut mensosialisasikan. Itu tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita memperkenalkan teknologi ke Dinas Pertanian pun mereka akan masih perlu banyak masukan, perlu banyak saran mereka. Tapi kita harus lakukan itu. Kalau tidak, ya kita akan tertinggal. Kita akan dibanjiri produk-produk pertanian dari luar negeri. Setidaknya kita mau bersaing, setidaknya kita mau berusaha. Ya, mudah-mudahan dengan usaha seperti ini, dengan kemajuan teknologi, kita harus terus bergerak, terus belajar, sehingga kemanfaatannya akan menghasilkan nanti menghasilkan kemanfaatan. Ya, tidak tahu seperti apa ke depannya, tapi setidaknya ada upaya dari kita untuk terus belajar. Setidaknya ada upaya dari kita untuk mensosialisasikan. Setidaknya ada upaya kita untuk mengimplementasikan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi, Pak. Maaf. Ya, baik. Ini ada lagi, Pak. Ini dari Muhammad Ihsan dari Prodi Teknik Informatika Unisba. Nah, ini bertanya, semisal Smart Agro ini jadi diterapkan, berapakah rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk merancang suatu tools Internet of Things? Terima kasih. Nah, ya. Di biaya, Pak, gimana? Ya, untuk Internet of Things, untuk di luar greenhouse itu sangat murah sekali ya. Untuk sensor itu sangat murah sekali, di bawah 50.000 ya. Untuk aktuator kita bisa lihat sendiri, itu bisa murah juga, di bawah 50.000, kecuali aktuator untuk mesin pompa dan lain sebagainya. Tapi tools-tools yang lain itu akan sangat murah ya. Kalau biaya koneksi internetnya ya kita bisa ukur sendiri. Kita bisa biasa menggunakan biasa menggunakan internet, berapa biaya per bulannya. Untuk kebutuhan kita sendiri kita bisa ukur. Kemudian untuk biaya cloud-nya, ada cloud yang gratis seperti halnya Blink tadi. Itu masih menyediakan kebutuhan untuk IoT yang bersifat gratis ya. Saya pikir kalau tidak, dan itu pun mereka untuk berbayar itu untuk menggunakan menu-menu yang di luar batas maksimum yang bisa mereka berikan untuk free. Ya, untuk itu pun tidak terlalu mahal, mungkin 20.000, 30.000 untuk menu-menu yang bisa bisa kita gunakan untuk tambahan dalam sistem IoT. Dan untuk kita membangun mobile apps, ya untuk database-nya kita bisa menggunakan Firebase tadi juga masih gratis ya, masih gratis. Kalau Anda punya domain dan ini sendiri, maka Anda bisa merdeka. Tapi kita bisa ukur itu semuanya dengan harga-harga yang tadi Bapak perkirakan. Ya, pikir tidak terlalu mahal lah untuk membuat sistem itu. Tapi untuk di luar sistem IoT seperti selang ya kita bisa ukur lah, selang untuk penyiraman tanaman, selang untuk penyemprotan tanaman, itu bisa ukur lah. Jadi tidak terlalu mahal, tapi setidaknya kita mulai itu supaya kita semuanya menjadi petani modern ya.
yang mampu bersaing lah tadi. Mungkin itu jawaban Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari segi biaya ini kita memanfaatkan yang gratis-gratis pun juga ada ya Pak, cukup Betul banyak. sekali Pak. Dan untuk komponen juga masih terjangkau. Masih terjangkau, betul Pak. Ini satu lagi Pak, ini Boleh Pak, silahkan. Ini dari Pandu Mardiawijaya dari Siskom Universitas Blitar. Semisal Smart Agro benar-benar bisa diterapkan, nah ini bagaimana menyelaraskan SDM petani dengan teknologi Smart Agro. Soalnya rata-rata petani di Indonesia tidak tamat sekolah menengah atas. Nah ini dari segi SDM ini. bagus sekali. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, baik kita sebagai dosen, baik Anda sebagai mahasiswa, itu setidaknya punya 3 kewajiban. Yang pertama, Anda harus melakukan pendidikan ya, pendidikan pengajaran, kemudian melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kalau pengajaran ya kita kuliah ini, kuliah seperti ini salah satu pelaksanaan kewajiban kita. Kemudian penelitian itu pengembangan, katakanlah pengembangan smart farming untuk IoT smart farming. Dan yang ketiga kewajiban kita adalah melakukan pengabdian masyarakat. Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Ya, bagaimana mensosialisasikan teknologi yang kita kembangkan ini secara bersama-sama kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok tani, kepada petani-petani. Memang susah, tapi kita harus lakukan. Tapi bukan, saya pikir bukan menjadi target utama lah itu. Target utamanya lah kita ini yang mengerti mengenai IoT dan mengerti bagaimana smart farming ini. Untuk awal ini kita bisa sosialisasikan tadi seperti yang sudah kami lakukan, kita bisa memberikan itu secara free ya. Kalau sudah naik lagi di Lampung Timur itu disewakan toolsnya, mereka mau. Dan kita bantu produk pertanian mereka dengan cara kita membeli dari mereka. Jadi produk pertaniannya kita beli, toolsnya mereka sewa, tinggal dihitung saja berapa selisih keuntungannya. Itu salah satu yang sudah kita lakukan di sini. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi. Jadi kalau dari segi SDM, ini tantangan kita ya Pak ya. Betul Pak, betul. Pendidikan untuk mensosialisasikan. Nah, ini saya rasa mirip seperti teknologi handphone ya, di mana dulu orang tua kita juga belum kenal, tapi sekarang sudah akhirnya mereka belajar juga. Nah, mungkin seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya, ini karena waktunya sudah habis untuk sesi materi dan diskusi, kita akan masuk ke sesi 6 untuk penutupan dan foto bersama. Nah, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dodi Yuda Setiawan atas materi yang cukup menarik dan lengkap mengenai IoT dan smart farming ini. Selanjutnya untuk foto bersama, ini saya mohon untuk seluruh peserta, baik mungkin Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa untuk mengaktifkan video sejenak untuk foto bersama secara virtual. Pak Dodi, mohon maaf, mungkin untuk share screen-nya bisa ditutup dahulu. Iya Pak, ini kebetulan kok ada trouble ini di Zoom-nya. Oh, gitu. Iya. Saya tutup dulu. Kamera saya sudah nampak belum Pak di situ? Sudah nampak Pak. Ya. Oke. Masih share screen? Bisa tolong dimatikan oleh host, diambil saja supaya saya bisa keluar. Ini ada trouble di Zoom. Ya, terima kasih. Baik. Baik, kita foto bersama dahulu. Nanti kita ada berapa halaman? Ada 3 halaman. Nah, ini tolong untuk diaktifkan dulu semuanya, menghadap ke kamera ya. Ini kita mungkin peserta yang lain enggak tahu ada di halaman berapa. Jadi kita ngambil gambar 3 kali. Jadi selama 3 kali itu silakan menghadap kamera dulu. Baik, saya mulai dulu. 1, 2, 3.
sebentar, kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Baik, sekarang untuk yang halaman kedua, kita mulai. 1, 2, 3. Untuk halaman terakhir. Nah, ini yang halaman terakhir ini banyak yang off ini. Tidak apa-apa, saya capture dulu saja. 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah semua untuk sesi foto bersama. Terima kasih atas partisipasinya untuk foto bersama. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini alhamdulillah rangkaian acara kuliah tamu dalam rangka mengisi kegiatan MBKM 2021 dengan judul Internet of Things atau IoT for Smart Farming pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan ilmu dan penjelasan yang cukup berharga dari Bapak Dodi selaku pemateri. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mendalami dan mempelajari IoT lebih lanjut. Amin. Kita bisa lihat manfaatnya cukup banyak, jadi tidak hanya di dunia industri, bahkan di dunia pertanian pun juga banyak manfaatnya. Baik, sebelum acara berakhir, maka baiknya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan puji syukur atas rahmat dan kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita hari ini. Nah, Pak Dodi, mohon maaf untuk materi nanti apa bisa dibagikan ya? Tadi ada peserta yang bertanya untuk materi. Boleh Pak, insya Allah kami bagikan. Baik, mungkin nanti kita share di luar ini ya Pak ya, untuk materi. Mungkin melalui WA boleh Pak nanti Pak. Oh iya, baik Pak Dodi. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Haris Yuwana pamit undur diri dahulu. Saya ucapkan terima kasih yang banyak atas perhatian Bapak Ibu dosen sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi pada hari ini. Acara ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Haris, Bu Kurnia. Haris, terima kasih. Sama-sama Bu.